Baik, di sini kita akan belajar menggunakan bantuan panggalang atau papan garis bilangan, di mana kita harus mengetahui aturan dari media ajar ini terlebih dahulu, di mana aturannya yaitu ketika bilangan itu positif maka pion atau bidak ini akan menghadap ke kanan, tetapi ketika bilangannya negatif maka pion ini akan menghadap ke kiri atau berbalik arah seperti ini. Nah, pion ini pertama-tama terletak di angka 0 atau sesuai dengan bilangan yang tertera pada soal nantinya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan ambil terlebih dahulu soal yang ada dalam toples ini. Soalnya yaitu 2 dikali dengan min 3. Maka kita tulis soalnya pada panggalang 2 dengan min 3 atau 2 dikalikan min 3. Maka berapa hasilnya? Jadi 2 dikalikan min 3 itu artinya min 3 sebanyak 2 kali. Nah, karena dia adalah min, maka pion atau bidak ini menghadap ke kiri. Ketika pion ini menghadap ke kiri, maka dia akan meloncat 3 satuan. 1, 2, 3. Meloncat 3 satuan sebanyak 2 kali loncatan. Jadi dari angka 0 dia loncat 1, 2, 3. Kemudian loncat lagi 1, 2, 3. Berhenti di angka min 6. Jadi kita ulangi sekali lagi, dia berada di posisi awal yaitu 0 atau bilangan 0. Kemudian dia meloncat sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3 sebanyak 2 kali loncatan. 1, 2. Maka pion atau bidak ini berhenti di angka min 6. Jadi 2 dikalikan min 3 atau min 3 sebanyak 2 kali itu hasilnya adalah min 6. Kita kembalikan lagi ke 0. Kita akan mencoba soal berikutnya. Baik, soal berikutnya yaitu 5 dikalikan dengan 2. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. 5 dikalikan dengan 2. Karena ini merupakan bilangan positif, maka pion atau bidak akan menghadap ke kanan. Dia akan bermula atau awalnya berada di posisi 0. 5 dikali 2 sama dengan 2 sebanyak 5 kali. Jadi pion atau bidak ini akan meloncat sebanyak 2 satuan. 1, 2. Dan loncatan ini diulangi sebanyak 5 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pion atau bidak ini berhenti pada angka 10. Kita ulangi sekali lagi. Berawal dari bilangan 0 atau angka 0, pion atau bidak ini meloncat 2 satuan. 1, 2 sebanyak 5 kali loncatan. Kita ulangi dari angka 0. 1, 2,
3, 4, 5. Maka dia berhenti pada angka 10. Jadi 5 dikalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 10. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian bilangan bulat menggunakan galang atau papan garis bilangan, di mana aturannya yaitu ketika angka atau bilangannya itu positif, maka dia akan menghadap ke kiri. Jika tadi perkalian dia menghadap ke kanan, sekarang dia menghadap ke kiri. Ketika bilangannya itu negatif, dia berbalik menghadap ke kanan. Jadi antara pembagian dan perkalian itu aturannya berbanding terbalik. Nah, kita akan mencoba dari soal yang pertama. Soalnya yaitu min 9 dibagi dengan 3. Min 9 dibagi dengan 3. Oke, berapa hasilnya? Jadi, karena dia angkanya negatif, maka dia menghadap ke kanan. Dia akan berada di posisi min 9. Jadi, jika perkalian itu dimulai dari bilangan 0 atau angka 0, sedangkan pembagian dia dimulai dari angka atau bilangan yang akan dibagi, yaitu dimulai dari bilangan atau angka min 9. Jadi, pion atau bidak ini akan meloncat sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Sampai nanti mencapai angka 0. Jadi yang dihitung adalah berapa kali loncatan yang dibutuhkan pion atau bidak ini untuk mencapai angka 0. Jadi banyak loncatannya adalah, atau jarak loncatnya itu adalah 3 satuan. Kita akan hitung berapa banyak dia meloncat. Dari angka min 9 meloncat 3 satuan. 1, 2, 3. Dia mencapai angka 0 dengan 3 kali loncatan dengan jarak loncatnya yaitu 3. Kita ulangi sekali lagi. Dari min 9 dia meloncat sebanyak dengan jarak 3 loncatan atau 3 satuan. 1, 2, 3. Dia mencapai angka 0 dengan juga 3 kali loncatan dengan jarak loncat yaitu 3 satuan. Baik, kita akan mencoba soal yang selanjutnya, yaitu 10 dibagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu kita, karena dia merupakan bilangan positif, maka seperti aturan tadi, pion atau bidaknya akan menghadap ke kiri. Oke, setelah pion atau bidaknya menghadap ke kiri, maka kita akan arahkan pion atau bidaknya menuju ke angka atau bilangan yang akan dibagi, yaitu angka 10. Oke, setelah posisinya berada di angka 10 atau angka yang akan dibagi, dia akan dibagi dengan pembaginya yaitu 2. Jadi, dia akan meloncat dengan jarak 2 satuan atau 2 loncatan. Kita akan berhitung seberapa banyak loncatan yang dilakukan oleh pion atau bidak ini. Dengan jarak loncatnya yaitu 2, 1, 2. Kita ulangi dari angka 10, dia meloncat sebanyak sejauh atau jaraknya adalah 2 satuan. Kita akan hitung berapa banyak loncatan yang dihasilkan, yaitu yang diperlukan untuk mencapai angka 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk sampai di titik 0
itu membutuhkan 5 kali loncatan. Atau pion otodidak ini meloncat sebanyak 5 kali. Sehingga 10 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 5. Kita ulangi sekali lagi. Dia berada di posisi awal yaitu 10. Kemudian dia meloncat sebanyak atau jaraknya 2 kali loncatan atau 2 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, banyak loncatan yang dibutuhkan untuk mencapai titik 0 dengan jarak 2 satuan setiap meloncat, maka dia membutuhkan 5 kali loncatan.